turun menyentuh tanah karena beratnya menyangga buah terong. Luar biasa bibitnya, perawatannya, hasilnya tidak sia-sia. Rasa capek sudah dibalas dengan hasil buah yang cukup. Hai, Assalamualaikum. Wow, senang sekali rasanya sahabat. Sampai akhirnya saya lupa waktu, tapi nggak sampai lupa diri. Ya, kebayang sih sahabat, dari pukul 1 saat panas panon poe ngabebentrang, saya menunggu di pondok dan sambil keliling-keliling perkebunan. Wow, hingga tiba di sini sekitar pukul 15 lebih. Ya, karena memang sang owner notabene tengah bertugas ya, dan saya menunggu kepulangan beliau. Tapi alhamdulillah akhirnya nanti ada di sini dan sudah saya lakukan perbincangan di video sebelumnya. Kali ini saya masih akan berbincang dan karena memang masih banyak hal yang ingin saya ketahui, terutama tentang motivasi, visi dan misi, gitu kan? Dan juga siapa sih sebetulnya yang ada di balik semua ini? Artinya tuh sang bobotoh utama lah, ya kan? Hingga terciptalah sebuah ladang, sebuah perkebunan sayur. Ya, dan kali ini khusus ditanami terung. Nah, untuk sahabat Gado-Gado Channel yang ingin tahu lebih detail lagi, lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, yuk tetap di sini bersama saya di satu jenis tanaman. Oke. Atau tanaman awar. Kalau dulu saya nanam semangka tuh. Tanaman semangka, terus cabai, terus ini terong. Jadi kalau ditanamnya semangka terus nanti hamanya itu akan timbul banyak, Bu. Jadi tanaman itu harus silih berganti. Silih berganti. Jadi juga mungkin untuk menjaga keasaman dari tanah itu ya. Menjaga satu keasaman, kedua dari hama. Dari hama. Tadi nggak singgung nih masalah semangka, pernah juga dulu ya. Di awal pada saat awal buka lahan. Awal buka lahan. Wah, saya juga pengen tahu nih Pak ya nanti ya. Terus ada semangka, terus iya. Menjelang bulan puasa kita tanam semangka lagi. Menjelang bulan puasa. Kenapa harus bulan puasa? Karena kan momentum tepat ya. Nanti pas bulan puasa 5 hari sebelum Lebaran biasanya panen. 5 hari sebelum Lebaran. 5 hari sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran 3 hari. Timing yang tepat sekali. Ini naluri pebisnis itu seperti itu. Harga yang sangat bagus. Wow. Congratulations Bapak ya. Gado-Gado Channel. Kenapa seolah lebih berfokus ke terung ungu? Terung ungu khususnya daerah Pangandaran. Warga masyarakatnya menyukai terung ungu. Kalau yang hijau itu nanti saya lempar ke Jawa. Lempar ke Jawa. Jadi udah punya pangsa sendiri ya. Alhamdulillah. Kalau ke Jawa itu kebanyakan permintaan dari terong yang hijau sama yang putih. Yang putih ya. Ini yang lalap mungkin konsumsi untuk masyarakat Pangandaran. Iya, betul ya. Jadi baru sebatas memenuhi pasar Pangandaran saja. Belum pernah melempar nanti ya. Belum pernah keluar. Nah, untuk terong ungunya juga seperti itu ya, Pak ya. Jadi terong sebatas pemenuhan kebutuhan Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Kurang. Jadi bagaimana kalau buka lahan lagi dari yang Bapak katakan 2000 pohon sudah Bapak tanam? Iya, ini semua. Yang baru tanam ini 2000 pohon. Nah, ini berbagai jenis nih. Ini terong lalap, Bu, yang ini. Oh, yang terong lalap yang marukan itu ya, Pak ya? Ya, yang ini nih. Ini terong lalap semua. Kurang lebih terong lalap ini 200 pohon. Terus terong putihnya 200 pohon. Terong putih yang lalap juga apa yang buat? Ya, yang lonjong itu. Yang sayur itu ya. Terus terong hijau. Jadi yang bagian ini terong lalap, terong putih, terus terong hijau sampai kubuk sana itu. Jadi ada beberapa varian ya. Seperti misi di awal gitu kan, Pak Bapak tuh ingin memberdayakan lahan yang kosong, yang semula tidur, biar dia menjadi produktif, ya kan? Betul. Jadi saya itu sebenarnya itu buka lahan di sini sambil mengajak warga masyarakat
Iya, betul. yang dimanfaatkan. Ayo kita manfaatkan bersama untuk apa? Untuk membantu pemerintah Iya, betul. melaksanakan Ketahanan pangan. Wah, diapresiasi banget, Pak. Ayo dong tepuk tangan. Oke, seneng nih sahabat Gado-Gado Channel kalau berbincang seperti ini nih. Emang kelihatan banget Bapak nih emang termasuk ya apa sih ya, seorang yang berdedikasi tinggi di bidang pertanian juga. Bermula dari minat dan hobinya tentunya ya. Dan balik lagi ke Bapak nih, masih banyak yang perlu saya ketahui. Tapi kalau dilihat dari timingnya kayaknya Bapak juga perlu istirahat. Jadi saya ajak berbincang sambil duduk saja di sini ya. Oke Bapak, silahkan. Nah, kalau ini kelanjutannya mungkin nanti kalau udah terong udah panen ini Bu ya. Ini saya sebenarnya kan cita-cita saya itu mengajak warga, ayo kita manfaatkan lahan tidur ini. Iya, betul, supaya betul. jangan terbengkalai. Ayo bantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan. Apalagi sekarang kan musim kemarau kan masyarakat itu susah untuk menanam. Yuk kita sama-sama untuk menanam. Saya punya ilmunya. Nah ini terbukti kan. Iya. Nah, meskipun kemarau tetap jadi, tetap subur. Nah itu juga Pak, meskipun kemarau tetap jadi dan tetap subur. Sementara banyak statement pendapat di luaran sana ya Pak ya, katanya untuk menanam terong di daerah lahan berpasir itu sulit banget, ditambah saat musim kemarau seperti ini. Nah barangkali boleh dong Bapak bagikan ilmu untuk sahabat semua ya. Ada tips dan trik khusus nggak untuk biar mendapatkan terong yang tumbuh subur gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau triknya atau ilmunya itu gampang sih Bu. Jadi bisa lahan pasir itu dicampur dengan sabut. Nah, sabut itu diolah, disatukan sama tanah, digiling. Kalau bisa sama traktor kecil, yaitu rotari. Nah, itu digiling, disatukan sama pupuk kandang. Nah, udah di pupuk kandang, nah nanti kita dibagi-bagi. Ini kayak gini nih, dibagi-bagi kayak pematang ini. Nah, kalau istilah pertanian bikin bulutan atau belengan. Bedengan-bedengan gitu ya. Oke. Nah, kalau udah di bedengan itu kita pasang drip, itu selang untuk pengairan. Nah, pengairan baru ditutup sama mulsa. Jadi pengairannya ini itu 2 hari 1 kali, Bu. 2 hari 1 kali. Jadi 1 hari nyiram, besoknya tidak. Besoknya juga nyiram. Dan selanjutnya begitu. Nah untuk pemupukannya sendiri Pak? Kalau pemupukan, kalau udah dipupuknya udah jadi itu dipupuknya Untuk generatif itu, ya, pemupukan generatif. Nah pupuknya itu berarti harus pakai pupuk kotor Bu. Pupuk kocor. Berarti bukan organik? Bukan ya? Udah tadi. Waktu awal bikin lahan itu ya. Oke. Digiling sama dicampur sama tanah sama Kohe. sabut sama kohe sapi itu. Jadi Pak, sebelum penanaman berarti Bapak tuh menyiapkan lahan terlebih dahulu. Itu berapa lama baru ditanamin? Ya kurang lebih 1 bulan Bu umurnya. 1 bulan. Dari pembukaan lahan itu kan di traktor, lalu bikin bedengan-bedengan, itu udah dicampur sama kohe sapi, sama sabut, nah, nanti digiling, nah dikasih pupuk mutiara atau polska itu untuk sebagai pupuk dasarnya. Nah sesudah itu nanti ditanam Bu. Jadi tanah itu kalau udah disiapkan 1 bulan kita udah siap tanam. Dengan mungkin kalau mengerjakan orang atau orang yang mau kerja di sini kurang lebih ya 10 orang lah. 10 orang. Dengan kali 15 hari lah. 15 hari. Oke. Kalau 15 hari, jadi kurang lebih itu dari pembuka lahan sampai penanaman kurang lebih kalau waktu yang cukup itu 1 bulan baru bisa siap ditanam. Siap ditanam. Gado-Gado Channel. Bapak selama ini Bapak kan eksis nih di dunia pertanian 1 tahun ini ya. Apa sebelumnya Bapak sempat punya pengalaman atau bahkan saat ini nih Bapak punya tutor langsung, siapa gerangan beliau? Barangkali Bapak berkenan? Ini Bapak AKBP Sunarya yang memberikan motivasi untuk bertani terong. Waduh. Itu yang kanan Pak. Dari Binmas Polda Jabar. Luar biasa, mantap. Gado-Gado Channel. Sebenarnya saya itu tugas itu sebagai Babin Kamtibmas ya, pimpinan saya dari kepolisian itu suka menghimbau
Mari gerakan masyarakat, pantau masyarakat untuk kegiatan pertanian, tingkatkan ketahanan pangan, tingkatkan ketahanan pangan. Nah dari situlah Bu, dengan bimbingan AKBP Sunarya dari Polda Jabar, dia sebagai Kabag Binmas, dia memberikan motivasi ke saya. Coba kita bergerak untuk pertanian atau berani mencobalah turun langsung. Bisa kan? Panjang, besar, lebar. Terong Pak Paiman. Gede. Mantap. Daunnya sudah tidak kuat menahan. Sampai berat. Sampai turun menyentuh tanah karena beratnya menyangga buah terong. Luar biasa bibitnya, perawatannya, hasilnya tidak sia-sia. Rasa capek sudah dibalas dengan hasil buah yang cukup menggiurkan. Ini ngumpul semuanya. Luar biasa Pak Paiman, super ini. Terong super. Mantap. Mantap sekali. Selamat dan sukses selalu. Gado Channel. Dari Bapak Kapolsek saya sendiri, dari Kapolsek Cigugur, Ibtu Abdul Rahman. Ya. Besok panennya itu Pak. Kapolsek Cigugur sedang memilih terong ungu jenis Yupita di perkebunan Cikembulan, Pangandaran. Rahman. Nah itu yang motivasi saya untuk istilahnya menggerakkan pertanian di daerah. Nah mengajak warga untuk ayo bertani dan menyuruh. Nah tapi dari inisiatif itu karena perintah pimpinan untuk meningkatkan ketahanan pangan, nah saya berinisiatif. Kok saya cuma bisa menyuruh, saya pingin terjun langsung. Oke, itu lebih baik. Mencoba terjun langsung, coba saya untuk mencobalah pertanian. Dari buka lahan itu tahun berapa? Mulai buka lahan? Dulu itu bulan, kalau nggak salah bulan Juli tahun 2022. Bulan Juli 2022. Wah berarti baru 1 tahun lebih ya? Lebih dikit. Nah itu awalnya saya membuka lahan ini kurang lebih 2 hektar untuk penanaman semangka Bu. Masih di tempat yang sama juga di sini ya? Oke. Nah, 1 tahun kemudian, dari semangka lagi, terus nanam cabai yang kedua kalinya, terus yang ketiga kalinya ini baru terong. Dan tentunya kenapa Bapak bergonta-ganti tanaman seperti yang Bapak tadi bilang ya alasan sih? Minimalisir, nah itu hama penyakit Bu. Jadi hama tanaman semangka beda dengan hama tanaman terong. Dan beda lagi sama tanaman cabai. Supaya hamanya itu pergi dengan sendirinya. Rata-rata 5 kilo. Dari sekian jenis tanaman nih yang pernah Bapak coba tanam di sini nih, yang mana yang lebih prospektif gitu kan? Semuanya juga prospektif. Semuanya juga bagus ya. Di sini. Alhamdulillah. Lahan itu apa ya? Pasar yang bagus. Cuma kemarin kan bijinya kurang lebih itu, kalau dirata-ratain 7 kilo ya Bu, seluruh Indonesia 7 kilo lebih. Ada yang menyampe terkendala harga yang 14 kilo dan bahkan mungkin cenderung anjlok gitu ya Pak ya. Oke. Dengan keanjlokan tersebut mungkin saya mengalami persiapan penanaman cabai kerugian dan saya ketiga kalinya ini nanam terong. Iya, jadi itu pun setelah berpikir beberapa kali sahabat akhirnya diputuskan untuk ya berubah pilihan kali ya. Nah sebabnya kenapa lebih memilih menanam terong di saat kemarau seperti ini. Yang pertama juga terong lebih apa nih Pak?
mudah perawatan. Usia masa terus tanam? Usia masa panen, Bu. Panen, lama, Bu. Lama? Bisa mencapai 6 bulan, Bu. Bagaimana 6 perawatannya. bulan? Kalau Wow. semangka itu kan 1 kali 2 kali panen habis semua. Total habis. Jadi umurnya cuma 65 hari habis total itu. Kalau untuk semangka? Nah, ya kalau semangka. Kalau cabai juga 1 musim habis. 1 musim berarti cuma 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan habis Nah, itu. tapi bukannya cabai bisa direstar, Pak? Nah, di restar juga, itu buahnya kan kecil-kecil. Oh, nggak maksimal ya? Kecil-kecil. Nah, itu cabai keriting kan kecil-kecil. Jadi semakin di restar, semakin kecil buah. Oh gitu ya. Nah sahabat Gado-Gado Channel, memang pada saat kita melakukan sesuatu hal dan pada saat kita menjatuhkan pilihan terhadap sebuah hal gitu kan, ternyata memang ada alasan yang mendasari. Nah seperti halnya Bapak di sini nih, kenapa sekarang lebih cenderung menanam terong ya? Karena ya seperti yang beliau sampaikan tadi, usia tanam juga lebih lama, tentu juga ini lebih menguntungkan ya. Nah seperti itu. Terus dari segi perawatan juga Perawatan mudah. Nah seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. So ini apa yang saya sampaikan di kesempatan hari ini ya, vlog saya bersama yang terhormat Bapak Paiman nih ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk sahabat semua di dalam mengelola atau menggunakan lahan yang semula tertidur menjadi bangkit dan produktif. Begitu ya Pak ya? Atau barangkali ada yang mau Bapak sampaikan untuk sahabat Gado-Gado Channel? Ya, mungkin kalau warga masyarakat mau bertani, khususnya lahan pasir, silakan gunakan sabut. Gunakan sabut sebagai campuran tanah dan campuran pupuk itu sebagai istilahnya penyimpan air. Jadi tanah pasir itu tidak terlalu kering nantinya. Begitu aja mungkin ilmunya yang saya sendiri, dan silakan kalau mau meniru ya silakan. Gado-Gado Channel. Berarti emang benar sahabat Gado-Gado Channel, pengalaman itu merupakan guru yang paling berharga. Nah, beliau di kesempatan siang hari ini sudah sharing tentang bagaimana cara beliau mengolah lahan dari mulai pengolahan awal hingga tanaman yang ditanam itu menghasilkan. Nah, seperti itu ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Gado-Gado Nah, Channel. sahabat Gado-Gado Channel, ini ya satu keberuntungan buat saya. Dan karena apa nih sahabat? Saya tuh sebetulnya sudah begitu sering mendengarkan informasi ya, mendapatkan berita, bahkan obrol-obrol secara langsung nih ibu-ibu nih di warung. Nih katanya Teteh kalau mau belanja sayur atau kalau mau cuma sebatas ngeplok lihat-lihat sayuran, di sana tempatnya. Kali ini kebetulan banget. Begitu saya singgah, saya dapati tanaman terongnya memang wow banget. Katakan sekali lagi, wow banget. Jadi ya saya mampir dan alhamdulillah lagi masih keberuntungan untuk saya diperkenankan untuk ketemu beliau, owner dari kebun Pamugaran. Kebun Pamugaran ya. Kebun Pamugaran Pangandaran. Nah, kebun sayur Pamugaran Pangandaran. Untuk sahabat Gado-Gado Channel yang kebetulan berkunjung ke Pangandaran, kalau penasaran nih, di mana sih katanya si Teteh Eta ngeplog, aku pengen lihat gitu kan, bolehlah mampir. Ini lokasinya di Pamugaran, Cikembulan, Pangandaran. Gado-Gado Channel. Sebab ku suka, akhirnya ku sebab ku suka, akhirnya ku menunggu lama. Bayangkan sahabat, dari pukul 11 pas panon poe moncorong luhureun sirah ya, sampai datang sekitar pukul 15 dan bincang hingga akhirnya mendekati ke waktu maghrib. Ulala. Tapi nggak apa, jujur saya puas atas perolehan kali ini. Saya sudah bincang-bincang sepuas hati, walaupun pengen ngajak jalan-jalan di kebun lagi, tapi kasihan beliaunya capek ya. Ya, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. So, dari Kebun Pamugaran Cikembulan, saya pamit. Jangan lupa bahagia. See you next video. Bye-bye. Kalau mau channel ini tetap, kita like dan subscribe. Oke, thank you Bapak. Ayo dengar seruan Bapak. Sip. Atur nuhun Bapak. Selamat dan sukses selalu. Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel, Gado-Gado Channel.